kasih setia di dalam kasih setia di dalam hidup. Kau berbuat di dalam hidup. Dalam kasih setia di dalam hidup. Kasih setia di dalam hidup. Naikkan pujian ini bersama-sama dari awal. Banyak yang kau berbuat Di dalam hidupku, rancangan indah terjadi di hidupku. Mengerti segala yang ku perlu
kami memulai langkah-langkah baru setelah kami menikmati sukatmu, setelah kami menutup pembacaan Alkitab sampai pada bagian yang terakhir, dan sekarang kami membuka lagi dari kitab Kejadian. Tuhan, kami akan memulai mempelajarinya kembali sampai nanti tahun depan ketika Sukotmu datang, hari raya Sukot, kami akan menutupnya kembali. Dan kami percaya Tuhan, berkat-Mu telah Engkau curahkan atas kami. Engkau memberkati kami berlimpah-limpah. Kami bersyukur berkat yang luar biasa, berkat keselamatan, kesehatan. Tuhan, kami mengucap syukur kalau malam hari ini Tuhan masih izinkan kami bisa bersama-sama beribadah. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya Tuhan, apa yang kami lakukan malam ini sungguh menyenangkan hati-Mu. Biarlah hati kami terus membara, hati kami terus berkobar-kobar untuk terus mencari Engkau Tuhan. Biarlah rasa haus dan lapar akan hadirat-Mu, akan pribadi-Mu terus melanda kami dan menguasai hidup kami. Terima kasih ya Bapa, sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Engkau memberkati Pak James, mengurapi dia ketika dia menyampaikan firman-Mu Tuhan, sehingga firman ini sungguh-sungguh memberkati setiap kami, dan setiap kami mendapatkan berkat yang luar biasa melalui firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengar firman-Mu. Amin. Silakan Pak James. Tolong gini. Shalom. Shalom. Terima kasih atas kesempatan yang Ibu Gembala izinkan untuk saya sampaikan firman Tuhan di ibadah Komsel Gathering malam hari ini. Saya mengajak Bapak Ibu kita lihat Alkitab kita masing-masing. Kita sama-sama buka dalam Kolose 3 ayat 5 sampai dengan 17. Kolose 3 ayat 5 sampai 17. Dengan topik manusia baru. Nanti Bapak Ibu tidak usah membaca, nanti saya sendiri yang akan bacakan. Tema khotbah malam hari ini saya ambil dari Kolose 3 ayat 9 sampai yang ke-10. Firman Tuhan berbunyi demikian, jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar dan menurut gambar haliknya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, manusia pada umumnya sangat respon pada sebuah perubahan. Perubahan itu bisa terjadi pada benda yang bergerak maupun yang tidak bergerak, ataupun bisa lewat program-program yang akan membawa perubahan dalam satu masa tertentu. Jadi masih banyak hal-hal tentang inovasi-inovasi baru yang terjadi saat-saat ini. Oleh karena itu ya, saya mau sampaikan bahwa manusia juga tidak terlepas dari keinginannya untuk menikmati yang namanya perubahan, dan itu terjadi setiap hari, Bapak Ibu. Itu sering terjadi pada manusia normal. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, saudara-saudara, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus memiliki sikap hati dan prinsip hidup yang benar.
dalam menghadapi berbagai perubahan-perubahan yang terjadi. Oleh karena itu firman Tuhan pun mencatat mengenai manusia baru. Itu seperti topik yang tadi saya sampaikan dalam Kolose 3 ayat 5 sampai 17 itu mengenai manusia baru. Nah, di sini Bapak Ibu, saya mengajak kita sama-sama belajar 3 hal yang akan saya sampaikan malam hari ini, antara lain yang pertama, kita akan belajar tentang apa itu manusia baru. Di sini Alkitab mencatat bahwa di dalam Efesus 4 ayat 23 sampai 24 berbunyi demikian, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusannya. Ini dicatat oleh Rasul Paulus. Dan pengertian lain tentang manusia baru adalah manusia yang telah meninggalkan kehidupan lama. Yang pengertian yang berbeda lagi bahwa manusia baru adalah manusia yang berkomitmen hidup dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari. Berarti harus dimulai dari yang namanya pertobatan. Yang berikut Bapak Ibu, kita yang masuk pada hal yang kedua, bagaimana menjalani manusia baru. Jadi ini menurut saya bahwa ini tantangan buat kita semua. Karena ketika kita bertobat, kita mengaku bahwa Yesus Tuhan adalah juru selamat pribadi setiap kita, dan kita beri diri dibaptis dengan air dan roh. Setelah itu kita harus menjalani kehidupan manusia baru itu. Jadi itu jelas tidak akan mulus Bapak Ibu. Oleh karena itu kita harus punya komitmen dan prinsip supaya betul-betul kehidupan manusia lama yang sebelum adanya pertobatan itu harus dimatikan. Itu harus dimatikan sehingga betul-betul kita berjalan menjalani manusia baru kita dengan penuh dengan penyertaan Tuhan, walaupun harus kita hadapi berbagai hal, cobaan atau tantangan. Itu saya mengajak saudara di dalam untuk baca dalam Kolose 3 ayat 5 sampai 7, saya bacakan ayat yang kelima. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Jadi di sini Bapak Ibu, saya mau katakan bahwa memang kita sebagai manusia harus matikan kenikmatan daging, atau lebih dikenal dengan dosa. Karena namanya dosa selalu menghantui orang-orang yang sudah mengambil keputusan atau sudah bertobat mengikuti Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi. Nah, itu iblis juga tidak tinggal diam. Sama dengan Tuhan Yesus ketika dibaptis di Sungai Yordan, setelah itu harus dibawa ke padang gurun untuk menjalani kehidupan di sana, dan itu pun dicobai oleh iblis, apalagi kita manusia biasa. Dan memang kita harus betul-betul menjalani manusia baru dengan penuh campur tangan Tuhan lewat Roh Kudus,
Kita harus kuat. Ayat yang ke-6, Bapak Ibu, semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Jadi saya berpikir bahwa memang ketika kita sudah bertobat, kita sudah menerima Tuhan Yesus, kita sudah beri diri, kita dibaptis, dan jika kalau kita kembali atau karena godaan, ya jelas itu menjadi murka Allah atas manusia jika itu melanggar, karena di sini kita harus buang kehidupan lama. Ayat yang ke-7 dari Kolose 3 ayat 5 sampai 7. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Kehidupan duniawi mengutamakan kenikmatan daging atau dosa. Jadi saya dan saudara sekalian yang diberkati Tuhan, tidak bisa kita hidup bersamaan antara roh dan daging. Tidak bisa kita hidup antara roh dan daging. Jadi jika saya dan saudara yang diberkati Tuhan mau hidup menjalani manusia baru, berarti kita harus matikan kehidupan lama yang sebelum kita bertobat. Ada ayat tambahan itu di Kolose 3 ayat 10, berbunyi demikian, yang telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya, dan kenakan manusia baru hidup dipimpin oleh Roh Kudus setiap saat walaupun harus menghadapi berbagai ujian dan cobaan. Memang saudara, ketika kita ambil keputusan untuk hidup bersama Kristus, kita harus minta pimpinan Roh Allah supaya kita ya dituntun di dalam segala perjalanan kehidupan kita pada waktu atau pada saat kita sudah ambil keputusan bertobat dan mengikut Tuhan. Hal yang ketiga, Bapak Ibu, ini harus kita berkomitmen mempertahankan manusia baru. Artinya bahwa menjadi ciptaan baru di dalam 2 Korintus 5:17 saya bacakan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi menjadi ciptaan baru dimulai dari lahir baru. Ini fase bertobat. Fase pertobatan. Jadi kita memang harus mengaku dengan mulut bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi di dalam hidup kita, beri diri dibaptis dengan air dan roh, dan itu didasari oleh percaya dengan firman, dengan pertobatan yang telah kita akui di hadapan Tuhan, dan kita memberi diri dibaptis. Ada ayat tambahan saudara untuk mengenai untuk mendukung dalam menjalani kehidupan manusia baru. Itu di Roma 14 ayat 8 dan 9. Mari ambil keputusan untuk hidup bagi Tuhan. Jadi kita harus memiliki komitmen untuk hidup hanya untuk Tuhan. Dan di Roma 14 ayat 12 juga berbunyi demikian, setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Jadi kita harus mempertahankan manusia baru yang telah kita akui di hadapan Tuhan. Berarti kita harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Kita harus mau hidup benar-benar memahami bahwa hidup ini adalah hanya untuk Tuhan.
Nah, dan kepercayaan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya itu adalah tanggung jawab Tuhan. Maka kita harus ya pastikan bahwa setelah kita sudah menjadi manusia baru, kita sudah lahir baru, pastikan bahwa saya benar-benar menjadi anak-anak Tuhan. Tuhan memilih saudara dan saya menjadi anak-anaknya. Jadi kita harus selalu setia, taat, dan ya yang menyenangkan hati Tuhan. Ada di Roma 14 ayat 19 juga berbunyi demikian, sebab itu marilah mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Jadi di sini saya mengambil satu konsep bahwa itu menjadi kerinduan hidup. Kerinduan hidup dalam damai dan harus berdampak. Berdampak kepada ya pribadi artinya kita menjadi kesaksian. Bagi keluarga dalam rumah tangga juga, suami istri, anak-anak, ya artinya harus mencerminkan bahwa kita ini keluarga yang berbeda, keluarga yang diberkati Tuhan, keluarga yang memang menjadi saksi untuk Tuhan. Nah, di sekeliling kita pun juga demikian, di lingkungan kita masing-masing, kita juga harus menjadi contoh dan ya namanya sebagai manusia kita tidak luput dari namanya yang kesalahan, kekurangan, tapi Tuhan berkata bahwa kita harus menjadi teladan. Kita harus menjadi pemenang jiwa untuk Kristus Yesus Tuhan. Dan kita juga harus menjadi berkat demi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ibu shalom. Haleluya. Untuk Puji Tuhan. berkat firman Tuhan. Mungkin Oke. Mari Pak Yunus. Hari ini luar biasa para penyembahnya berkumpul bersama ini. Pak Yunus masih mute tuh. oh iya. Oke. Kita mau menyembah Tuhan sebelum kita berdoa. Nanti pokok-pokok doanya mungkin mau dibagi dulu, Pak Ibu. Silakan Nita. Silakan Nita. Ya Ibu, pokok-pokok doanya untuk malam ini, pertama kita berdoa untuk gugus depan COVID, terutama untuk tim medis, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan yang terbaik, juga tetap dalam perlindungan Tuhan, melayani dengan penuh sukacita, terus tersedianya vaksin, terus berdoa untuk pasien COVID yang di rumah sakit maupun yang isoman di rumah. Saya minta kesediaan dari Ibu Iwan. Ibu Iwan. Oke, siap Ibu, Nita. terima kasih Ibu untuk kesediaannya. Yang kedua berdoa untuk jemaat, khususnya yang pertama untuk Ibu Lakburawal sama Oma Christine Hadi yang masih sakit.
Terus berdoa untuk pembangunan beberapa bagian gereja yang sedang dikerjakan. Terus yang ketiga, kebutuhan akan keramik dalam gereja. Terus berdoa untuk ibadah hari Minggu dan tim yang melayani. Saya minta kesediaan dari Bapak Yunus Timo, Bapak Pendeta Yunus Timo. Yang terakhir, doa berkat oleh Bapak Pendeta Nyoman. Saya usul, Nita. Ya, Ibu. Itu yang doa untuk jemaat yang sakit itu mungkin Pak James saja lagi. Pak James tolong. Atau ini ada keluarga Teva nih. Ibu Bapak Yohan. Petrus. Pak Petrus atau Bapak Bu Yohan? Petrus. Ini Bu Yohana atau Pak Petrus nih? Oh, Pak Petrus ya. Pak Petrus doa untuk jemaat, ada Ibu Lakbur Lawar. Silakan Nita tambah satu lagi, mamanya Ibu Justin itu, ya, Ibu. namanya Lydia. Kalau nggak salah Lydia ya, Ibu Lydia ya. Ibu Lydia. Mamanya Ibu Ibu Lydia. Lydia. Lydia Lai. Oh iya Ibu. Lydia Lai ya. Lydia Lai. Iya, iya Ibu. Jadi berdoa untuk jemaat. Itu Pak Petrus Teva, Bapak Petrus. Nanti Bapak lihat pokoknya ada di chat yang disediakan. Ditambah Ibu Lydia Lai. Iya. Berdoa untuk Ibu Lakbur Awal yang sakit, Oma Christine Hadi, sama Oma Lydia Lai. Mohon kesediaan dari Bapak Petrus Teva. Bapak Petrus. Bapak Petrus. Masih mute ya? Masih mute Ibu ya. Pak Petrus bisa monitor ya? Ini Pak Petrus atau siapa? Pak Petrus di situ ada Gerson atau? Kalau memang Pak Petrusnya belum respon, Nita. Ya, Ibu. Pak Petrus, oh ini Pak Petrus nih. Pak Petrus bisa dinyalakan ininya, mic-nya? Suaranya Pak Petrus, mic-nya. Ah, mantap. Oke, nanti Pak Petrus yang mimpin doa ya, pokok kedua ya. Baik, Bu. Jadi nanti setelah doa pertama, langsung dilanjut doa kedua, langsung dilanjut doa berkat sama Bapak Pendeta Nyoman. Silakan Pak Pendeta Yunus. Baik, mari angkat hati saudara, kita sama-sama menyembah Tuhan. Dia ada di tengah-tengah kita. Haleluya. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Mari sama-sama katakan, saat ku menyembahmu Tuhan. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah
Rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku angkat hati, ku pandang kekudusan, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Bersama-sama ku angkat tanganku, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Satu sembah, ku puji, rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Sekali lagi bersama-sama saat ku menyembah, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji, saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku rasakan kehadiran, ku rasakan kehadiran-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu ya Tuhan, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, kami rasakan kehadiran-Mu, kami merasakan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Mari semua sembah Dia di tempat masing-masing, angkat suaramu, angkat hatimu. Kita menyembah Tuhan, kita meninggikan Dia Yesus, Tuhan Raja di atas segala raja. Allah yang kudus, Allah yang ajaib, kemuliaan-Mu ada, kuasa-Mu nyata bagi kami. Malam ini kami menyembah, malam ini kami meninggikan nama-Mu Tuhan. Oh, dalam masyarakat, dalam masyarakat, ini dalam. Mari angkat suara sembah Dia, meninggikan nama Dia, Tuhan Yesus, Allah yang ajaib. Ya Rabbana nama Sandara lamo, ya Rabbana lama. Mari menyembah Dia di dalam roh.
Angkat hati saudara, tinggikan Dia Tuhan. Dia yang layak disembah, Dia layak ditinggikan. Malam ini nikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Kami persembahkan segala hormat, segala pujian, segala pengagungan bagi-Mu, Yesus Tuhan. Ya rabata karala laba baba barabata karala barala barala ya rabasi. Karala baba rabata karala barala barala ya rabasando. Karala baba baba barabata karala barala barala. Yerana lama sandera lama sikere bere aralamu. Yeriana lama sanda bere bere kere lama aralamu. Ini sembah kami bagi-Mu ya Raja. Ini hormat kami bagi-Mu Allah semesta alam. Hormat, kemuliaan, pujian, pengagungan bagi-Mu. Ya Rabata Karala Mose. Oh, Ya Rabata Karala Masande. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Mari katakan curahkan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkan, 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 curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Amin, amin, amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mari katakan, ku rasakan kasih-Mu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Yang rasakan kasih Tuhan sama-sama katakan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Oh, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Sekali lagi, ku rasakan kuasa-Mu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Amin, amin, amin. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Bersama-sama curahkan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Yes Lord, haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Sekali lagi, curahkan, curahkan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan.
mujizat terjadi sekarang. Katakan mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizatmu terjadi atas tiap rumah tangga. Mujizatmu terjadi atas tiap pribadi malam ini. Sebelummu bekerja, sebab tangan Tuhan terulur bagi kami yang memerlukan Engkau senantiasa. Oh, berkati urapi setiap kami. Roh Kudus-Mu mengalir bagaikan dirus hujan. Roh Kudus penuhi kami yang rindu dan haus akan Engkau. Haleluya. Ya Rabbana lama syadara lama ya Rabbu. Baik, kita akan mulai berdoa. Yang bertugas dipersilahkan. Segala puji dan syukur kami sampaikan kepadamu Bapa yang baik. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan bahwa saat ini Bapa Engkau memberikan kami kesempatan yang luar biasa untuk kami beribadah bersama-sama Tuhan. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang indah ini Bapa. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Saat ini Bapa kami mau berdoa Tuhan Yesus khusus untuk tim medis yang Engkau pilih mereka untuk menangani pasien COVID yang ada di negeri ini Tuhan Yesus. Siapapun mereka Bapa, terlepas dari iman percaya mereka kepadamu, kiranya melindungi mereka. Kiranya tutup bungkus tubuh jiwa dan roh mereka Tuhan. Engkau yang memberikan sukacita dan damai sejahtera kepada mereka di dalam melayani Engkau Tuhan, di dalam mereka melakukan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai tim medis yang Engkau pilih Tuhan Yesus untuk menangani pasien COVID Tuhan. Berikanlah sukacita dan damai sejahtera yang daripada Bapa. Berikan kekuatan, kesabaran kepada mereka Tuhan Yesus. Ketekunan Tuhan untuk tetap menjalankan tugas mereka dengan sebaik-baiknya. Kami pinta Bapa, Engkau Allah yang menjaga dan melindungi mereka Tuhan Yesus. Saat mereka berangkat kerja untuk melaksanakan tugas mereka, sebagaimana mereka boleh berangkat Tuhan Yesus, mereka boleh sehat, demikian juga Bapa Surgawi. Selesai mereka melaksanakan tugas mereka pun tetap mereka dalam kondisi yang sehat, kondisi fisik yang luar biasa Engkau berikan Tuhan. Engkau Allah yang terus menambahkan hikmat di dalam mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk tersedianya vaksin yang ada di negeri kami. Mari Tuhan, dana dan biaya yang dibutuhkan untuk menyediakan vaksin ini, Engkau Allah yang mencukupkan semuanya Bapa. Dan juga masyarakat, setiap pribadi-pribadi Bapa Surgawi, Engkau jamah hati dan pikiran mereka, khususnya mereka yang belum mengerti tentang manfaat atau masih takut akan vaksin ini Bapa. Akan segala sesuatu yang mereka dengar tentang hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak benar tentang vaksin ini Bapa. Engkau Allah yang mencelikkan hati dan pikiran mereka, sehingga Tuhan Yesus mereka mau divaksin Bapa, sehingga wabah pandemi yang ada di negeri kami semakin hari semakin berkurang Tuhan. Dan kehidupan normal kembali boleh berjalan Tuhan Yesus. Kami boleh ibadah lagi bersama-sama, anak-anak boleh sekolah tatap muka Tuhan tanpa ketakutan apapun Tuhan Yesus. Dan kami pun berdoa kepadamu secara khusus Tuhan Yesus untuk anak-anak yang anak-anak sekolah yang sedang
dipersiapkan atau sedang menjalani tatap muka, sekolah secara tatap muka, secara offline Tuhan. Engkau Allah yang menjaga dan melindungi anak-anak kami Tuhan Yesus. Engkau yang menjauhkan dari segala mara bahaya, dari segala macam sakit penyakit apapun Tuhan. Kami yakin, kami percaya Tuhan Yesus, bahwa saat kami hidup berharap dan bersandar hanya kepadamu, Engkau Allah yang menjaga dan melindungi kami dengan sempurna Tuhan. Dan semua pasien COVID yang ada di rumah sakit maupun yang sedang menjalankan isolasi mandiri pun Tuhan yang menjamah tubuh mereka Tuhan Yesus, Engkau Allah yang memberikan kesembuhan Bapa. Jamah tubuh mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga penyakit ini, virus ini boleh keluar dari tubuh mereka, mereka boleh terbebas dari penyakit ini Bapa, sehingga mereka pun boleh menjalani kehidupan mereka dengan baik Tuhan Yesus. Dan efek negatif atau long COVID Tuhan Yesus Engkau hilangkan Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak-Mu, jemaat-Mu Tuhan, Engkau pagari dengan perlindungan kuasa darah Yesus Kristus Tuhan yang nyata dan sempurna Tuhan Yesus. Semua rumah-rumah jemaat-Mu Bapa, di pintu-pintu gerbang, pintu rumah Tuhan Yesus, Engkau Allah yang menaruh tanda darah Yesus Kristus Tuhan, bahkan di dahi kami masing-masing. Jemaat-Mu Bapa, jemaat GBI Rock Ruteng maupun jemaat GBI Rock Kupang dan jemaat GBI Rock dimanapun Tuhan Yesus, khususnya kami yang menyediakan waktu secara khusus selalu bersekutu dengan Engkau Tuhan. Engkau Allah yang menaruh tanda darah Yesus Kristus Tuhan itu di dahi kami masing-masing, sehingga kami boleh terbebas dari segala macam sakit penyakit Tuhan Yesus, dari segala macam siasat jahat si iblis Tuhan yang mau menekan, mengintimidasi, atau menyakiti kami Tuhan Yesus. Engkau putuskanlah kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami berada dalam perlindungan Allah yang sempurna. Hati kami dipenuhi oleh sukacita yang daripada Allah. Hidup kami dipenuhi oleh damai sejahtera yang daripada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doa dan seruan sembahyang kami Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus, kami bersyukur ya Tuhan Yesus malam hari ini Tuhan. Oleh karena kasih karunia-Mu Tuhan, kami boleh ada sampai detik ini ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Saat ini Tuhan, hamba datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami membawa saudara-saudaraku yang saat ini berbaring tempat tidur atau di rumah sakit karena mengalami sakit Tuhan, yaitu Bapa, Ibu, saudara kekasih kami, Lakur Lawal, kami tidak mengerti, kami tidak tahu akan dia sakit saat ini dia alami Tuhan. Hanya dengan doa Tuhan, kami bawa hamba-Mu ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kiranya Bapa, Engkau mengulurkan tangan kasih-Mu untuk menjamah hamba-Mu ya Tuhan. Sehingga Ibu kekasih kami Tuhan boleh mengalami pemulihan, kesembuhan yang datang daripada Engkau ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Engkau juga membuatkan hamba-Mu, sehingga Tuhan sekalipun hamba-Mu dalam rumah sakit ataupun di rumah Tuhan karena sakit, namun hamba-Mu tetap kuat di dalam Engkau ya Tuhan. Hamba-Mu iman tidak tergoyahkan Tuhan, oleh karena tuntunan Roh Kudus-Mu ya Bapa. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan hamba-Mu boleh memperoleh kesembuhan yang datang daripada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami hamba-Mu juga berdoa buat Mama Christine Hadi Tuhan. Kami menyerahkan hamba-Mu ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Engkau melihat hati hamba-Mu ya Tuhan. Engkau melihat kerinduan hati hamba-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan hamba-Mu ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu ya Bapa buat hamba-Mu Mama Christine Hadi Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Engkau mengulurkan tangan untuk menjamah mereka ya Bapa. Menjamah Mama Christine ya Tuhan. Sehingga hamba-Mu boleh memperoleh kesembuhan ya Bapa. Kuatkan dan teguhkan imannya ya Tuhan. Biarlah hamba-Mu tetap berharap, percaya kepada-Mu ya Bapa. Bahwa Engkau Yesus Tuhan yang sanggup memulihkan dan menyembuhkan keadaannya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih.
Hamba juga berdoa buat Ibu Lydia Lai, Tuhan. Engkau yang melihat keadaan hamba-Mu, Engkau mengetahui penyakit hamba-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan hamba-Mu Bapa ke dalam tangan kasih-Mu saat ini ya Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan. Kami mohon jamahan-Mu ya Bapa. Ya Tuhan, hanya kepada-Mu ya Tuhan Yesus kami berharap, kami percaya dan kami berdoa ya Bapa. Kiranya Tuhan Yesus Engkau menjamah hamba-Mu ya Bapa dengan kasih-Mu ya Tuhan. Kuatkan dan teguhkan iman mereka. Biar mereka tetap percaya, berharap kepada Engkau Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah Bapa kemuliaan itu terjadi kepada hamba-Mu Ibu Lydia Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya di dalam nama-Mu Bapa. Ketika hamba-hamba-Mu ini berharap percaya kepada-Mu, mujizat-Mu terjadi kepada setiap mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu juga berdoa untuk pembangunan gereja yang saat ini sedang berjalan Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri ya Bapa yang akan menyediakan dana Tuhan. Dari timur, barat, utara, dan selatan Tuhan. Untuk menyelesaikan pembangunan yang sedang berjalan di gereja GBI Kupang ya Tuhan. Berkati juga orang-orang yang sudah menabur ya Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri Bapa yang menggantikan itu berlipat kali ganda Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkatilah juga para pengurus ya Tuhan. Berikan mereka kesehatan, kekuatan ya Tuhan. Sehingga yang bangunan kami di gereja Tuhan, GBI Kupang boleh berjalan dengan baik ya Tuhan. Terima kasih. Juga kami berdoa untuk keuangan untuk keramik ya Tuhan yang direncanakan untuk membeli Tuhan keramik untuk GBI Kupang Tuhan. Bapa hanya kepada-Mu ya Bapa kami berharap dan kami percaya. Kami yakin, kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang sudah menyediakan bagi kami Tuhan. Tepat pada waktunya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Menyediakan bagi kami Tuhan. Allah yang menyediakan semuanya bagi. Amin, amin. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa kami, harapan kami. Kami yakin Engkau sudah menyediakan itu bagi kami Bapak. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sebelum kami tutup omsel ini dengan doa berkat Tuhan, kami mau mengucap syukur untuk gerejamu, khususnya untuk renovasi sudah berjalan
Terima kasih untuk perbaikan-perbaikan, khususnya juga untuk sekretariat dan gedung yang ada, Tuhan. Kami bersyukur untuk PU yang sudah dengan sukacita menyelesaikan pekerjaannya dan juga tinggal sedikit lagi untuk menyelesaikan pekerjaannya di gereja kami, Tuhan. Kami juga bersyukur untuk Kodam yang memberikan kepada kami keramik, ya Tuhan. Kebutuhan keramik kami bersyukur. Kami berdoa khusus untuk tukang-tukang untuk yang mengerjakan untuk pemasangan keramik dan keuangan yang dibutuhkan untuk pemasangan keramik. Kami percaya timur, barat, selatan, utara tidak bisa menahan berkat Tuhan atas gerejamu, Tuhan. Kami percaya keuangan yang dibutuhkan datang dalam nama Yesus dan terbayar dengan lunas, dengan baik, ya Tuhan. Kami bersyukur. Seperti Engkau mendatangkan kepada kami keramik-keramik kebutuhan daripada gerejamu, Tuhan. Kami juga percaya semua kebutuhan keuangan untuk membayar tukang-tukang untuk pemasangan keramik ini pasti tercukupi. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bendahara-bendahara Tuhan berkati dan mereka akan memberkati gereja Tuhan. Terima kasih Bapak. Akhirnya ya Bapak, kami mengucap syukur sampai hari ini, sampai di sini. Ebenezer, Tuhan menyertai kami. Dan Tuhan, biarlah berkat-Mu menyertai setiap kami. Berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat kekuatan, kesehatan, berkat keuangan, berkat juga makan minum, kebutuhan kami. Kami percaya tidak akan pernah jemaat Tuhan, Gereja Betel Indonesia, Jemaat Rock di tempat ini, kekurangan. Tapi kami bisa membagi, kami bisa memberkati banyak orang. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus yang diberkati Tuhan katakan. Amin. Tuhan. Shalom, shalom. Amin. Shalom. Wah, itu keluarga Padu itu. Dewi. Iya, Ibu. Aduh, anak-anak cantik. Shalom, shalom. Kangen. Malam, Bapak. Pak James. Pak James, terima kasih ya. Iya, Ibu. Terima kasih. Nata. Pak Iwan pulang dari Malam, hutan. Bu. Shalom, shalom.